Puji nama Tuhan, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, dan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Mimpi-mimpi apa yang belum saudara terima di tahun 2021? Keinginan-keinginan apa yang saudara doakan belum menerima jawaban doa? Tapi enggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang berdaulat, yang mengerti berkata amin. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Amin. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Manusia diciptakan bukan seperti robot yang harus mengikuti, tidak bisa menentukan sesuatu, menentukan kebebasan. Tuhan memberikan sesuatu pilihan dan tanggung jawab atas Adam dan Hawa. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa memilih jalan yang salah. Dia memilih melanggar apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Adam dan Hawa memilih pilihannya. Sehingga di dalam Kejadian 3 dikatakan Tuhan menuntut pertanggungjawaban daripada Adam. Kalau Adam dan Hawa memilih mendengarkan perintah Tuhan dan taat akan perintahnya, maka berkat yang akan diterima. Tetapi Adam dan Hawa memilih jalannya sendiri, yaitu dia memilih tidak taat, memberontak dengan Tuhan, sehingga akibatnya dia harus menerima kutukan yang sudah diperintahkan kepada Tuhan untuknya. Jangan engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu perintah Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dia melanggar. Dan akibatnya dia harus menerima kutukan. Atau menerima pelanggaran itu akibatnya. Dia melahirkan kesakitan. Dan laki-laki harus menanam bersusah payah. Bapak Ibu Saudara, tapi Allah yang kreatif, Allah yang menciptakan saudara dan saya yang menurut gambar dan rupanya. Allah tidak pernah merencanakan bahwa kita akan jatuh, tetapi iblis yang merusak semuanya. Allah memang berfirman, saat engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, engkau akan mati. Allah tidak pernah main-main dengan firman-Nya. Allah akan sungguh-sungguh melakukan apa yang telah difirmankannya. Tapi ingat, Yesus yang kita sembah, Yesus yang penuh kasih. Ciptaannya dirusak oleh iblis. Tetapi Allah mempunyai kedaulatan. Amin. Dia harus mati. Disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Sangat gampang Allah membuang kita, membuang Adam dan Hawa. Kau berbuat dosa, kusingkirkan engkau, kubinasakan engkau, tidak ada lagi manusia. Tuhan menciptakan lagi manusia baru. Sangat gampang Tuhan melakukan itu. Tapi tidak dilakukan oleh Allah Yesus kita. Karena dia Allah yang kasih. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atas hidup kita. Tetapi iblis yang merusak, yang bekerja sama dengan saudara. Jangan izinkan iblis bekerja atas hidupmu. Yang mengerti berkata amin. Amsal 22 ayat 8. Bagian A. Amsal 22 8a. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amin. Yesaya 48 ayat 3. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Amin. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan. Terlebih berbahagia kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang tegas, Tuhan yang penuh kasih. Jangan main-main dengan firman Tuhan.
Jangan sekali-kali, enggak apa-apa. Sedikit aja dosa, Tuhan pasti mengampuni. Sedikit aja saya melakukan, pasti Tuhan penuh kasih. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberi kesempatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua kalinya. Yang mengerti berkata amin. Ada orang yang di samping Yesus, dia berbuat jahat, tapi the last minute, pada waktu kematiannya, dia berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau berada bersamaku di Taman Firdaus. Berarti ada kesempatan yang Tuhan izinkan dia untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Tidak semua orang diberi kesempatan. Tapi saudara dan saya hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Dan untuk dilakukan. Bukan untuk dicoba-coba. Cobalah sedikit, saya melakukannya. Ingat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Tuhan berfirman, aku akan melakukannya. Memang akan terjadi. Terbukti. Manusia bisa mati. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada yang namanya kekekalan. Tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kematian terjadi bagi manusia. Tapi nggak usah khawatir. Kematian bukan segala-galanya. Ada kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal. Kalau saudara memilih menjadi pengikut Kristus, saudara akan menerima hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada orang yang sakit, mungkin agak parah, mungkin lebih parah lagi dari yang kita bayangkan. Tetapi kenapa dia belum mati, belum waktunya dipanggil Tuhan. Kita pernah melihat ya. Tapi ada orang yang seger, tiba-tiba tanpa ada sakit, tiba-tiba terjadi sesuatu dan mengalami kematian. Apakah kita akan bertanya, oh orang yang mati cepat tanpa pertobatan akan dia berdosa? Bukan urusan kita, itu kedaulatan Tuhan. Tapi pada waktu Yesus berjumpa dengan anak muda di Nain, dia mati, tapi ada Yesus dibangkitkan. Kita tidak bisa meraba-raba apa maunya Tuhan. Tapi yang jelas, kita punya Tuhan yang berdaulat. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat bagi setiap kita. Kalau hari ini saudara dan saya diizinkan hidup, dan mungkin ada hidup-hidup yang second life. Mungkin saudara pernah hidup sakit atau mengalami kecelakaan, tetapi saudara diberi kesempatan hidup kembali. Gunakan kesempatan itu. Amin. Saya nggak dengar kata amin. Jadi kita nggak usah main-main dengan katanya kehidupan. Ingat beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan lalu, kita dihebohkan dengan satu yang mungkin agak viral, kematian seorang artis. Kalau kita pikir-pikir, dia sehat. Cuma kalau kita pikir-pikir, dia harusnya pindah, dia duduknya sebelah kanan. Ternyata pada waktu pemberian di rest area, susternya disuruh pindah sebelah kanan, dia pindah sebelah kiri. Dalam hitungan gak sampai 1 jam, terjadi eksiden dan kedua meninggal. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, mungkin, kenapa sih kamu pindah? Kenapa kamu pindah? Coba kamu gak pindah, mungkin kamu gak terjadi sesuatu. Itu pikiran manusia, pikiran saudara dan saya. Tapi Tuhan punya kedaulatan. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa kualitas hidupmu selama engkau di dunia. Kekristenan bukan ditentukan, kedewasaan rohani bukan ditentukan berapa lama engkau mengikuti Yesus, tapi seberapa engkau meresponi firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sering kedaulatan Tuhan dikatakan dengan takdir. Ya, kita sering, kalau bahasa awam itu kita sering banget telinga kita mendengarkan kata takdir. Takdir apakah bisa diubah?
atau tidak bisa diubah? Siapa yang berkata takdir bisa diubah? Siapa yang berkata takdir tidak bisa diubah? Siapa yang bingung? Saya tidak ada melihat satu orang pun di sini yang mengangkat tangan. Takdir itu adalah kedaulatan Tuhan. Seperti saya tadi katakan, orang yang mati dinain, pada ketemu Yesus, kalau menurut takdirnya dia, kalau bahasa awamnya, dia sedang mati. Tapi pada waktu dia ketemu Tuhan, dia dibangkitkan. Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi waktu ketemu Tuhan, Tuhan hadir, dibangkitkan. Berarti takdir itu memang Tuhan, tadi saya sudah katakan, melakukan apa yang difirmankannya. Setiap kecurangan pasti ada hukumannya. Tetapi ingat, Tuhan kasih. Kalaupun Tuhan memberikan satu kesempatan bagi kita, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan panjangnya kita hidup, tetapi bagaimana supaya kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita yang pertama kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk setiap kita. Amin. Pasti setiap manusia mempunyai sisi buruk. Ada kelemahan, ada sisi buruknya. Coba kalau kita data, sisi buruk apa sih yang saya punya? Coba data. Sisi baik kita apa? Lebih banyak mana? Bukan banyak dan sedikitnya, tetapi bagaimana kita bisa menghilangkan sisi buruk kita. Amin. Sisi buruk kita yaitu yang harus kita hilangkan, yaitu kebodohan. Katakan kebodohan. Bodoh bukan berarti saudara nilainya 0 atau 3 atau berapa. Kebodohan di sini saya katakan adalah kebodohan kita untuk mengenal Tuhan. Kita seringkali kita bodoh, kita tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, tiap hari kita mendengarkan renungan dari radio atau dari YouTube atau dari apa. Tetapi kita masih bodoh. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai oleh iblis. Kita harus membuang kebodohan kita. Kelemahan kita itu harus kita buang. Amin. Kita harus mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Amin. Jangan kata orang, tapi kita mengenal Yesus. Ada hubungan, ada sesuatu antara kita dan Tuhan. Kalau saudara merasakan hubungan saudara dengan Tuhan, saudara ada badai apapun tidak akan pernah menggoncangkan saudara. Kalau saudara mengenal Tuhan hanya kata orang, satu kali saudara ada masalah, saudara pasti akan jatuh dan goncang. Tapi kalau saudara mengenal pribadi Yesus secara utuh, saudara, badai apapun dalam hidupmu akan menjadi kuat. Binatang yang dalam Alkitab yang paling bodoh apa? Keledai apa kedelai? Oh, keledai. Saya dengar kok kedelai. Keledai. Sebenarnya keledai ini saudara atau sejenis atau spesies dengan zebra dan kuda. Tapi memang dibandingkan zebra dan kuda, keledai ini binatang yang paling bodoh di antara spesies itu. Tetapi pada dasarnya keledai ini bisa diatur, tapi dengan orang yang bisa atau pawai atau expert dalam mengatur itu. Tidak semua orang. Contoh, kita pernah melihat Caesar ya, yang pelatih anjing atau penakluk anjing. Caesar ini baik anjing besar, anjing kecil, dia patuh, nggak tahu caranya, lihat matanya atau lihat gerakannya, tapi setiap anjing yang ada melihat Caesar selalu patuh. Tidak semua orang mempunyai talenta seperti itu. Coba kalau ada Snowy masuk di tempat ini, saudara pernah lihat ya Snowy masuk ya? Pada waktu dia masuk, saya ingat
dua bulan yang lalu, pada waktu Snowy masuk, Pak Yo panik di atas, sempat agak sedikit mau digigit sedikit, tapi enggak. Memang Snowy anjingnya anjing yang friendly banget dengan semua mau. Tapi pada waktu saya melihat Snowy, saya turun, dia ikut turun. Maksudnya begini, ada pawang-pawang atau ada orang yang bisa menaklukkan seseorang atau anjing itu untuk dia bisa nurut. Yang saya mau katakan, kita ini punya Tuhan yang dahsyat. Keledai, ingat ya, pada waktu Tuhan menunggangi keledai muda pada waktu dia sebelum disalibkan. Keledai muda ini, kalau kita bisa gak bayangkan, keledai yang liar, yang tidak bisa diatur, keledai yang mungkin pokoknya gak bisa diatur, seperti itu. Tetapi di tangan Tuhan, waktu ditunggangi keledai itu, dia nurut, kayak keledai itu berjalan. Berarti Tuhan bisa mengendalikan keledai itu. Kita punya Tuhan yang menciptakan hidup kita. Yang bisa mengendalikan hidup kita adalah Tuhan saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi saat engkau orang yang bodoh, yang belum atau yang tidak mau atau yang keras kepala tidak mau mengenal Tuhan, serahkan kepada Tuhan supaya kebodohan itu hilang. Yang mengerti berkata amin. Kita berkata, Bu, saya sudah mendengar setiap minggu, mendengar firman Tuhan, tapi saya masih belum mengerti, belum bisa. Serahkan, berarti saudara belum menyerahkan hidupmu total kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara menyerahkan hidupmu total kepada Tuhan, dan Tuhan mengendalikan hidupmu, maka engkau yang liar itu akan bisa terkendali. Amin. Jadi buang kebodohanmu untuk yang engkau tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, kebodohan apa? Kebodohan melakukan firman Tuhan. Orang seringkali cuma tahu firman Tuhan. Iya, ada hukum-hukum Tuhan. Tapi seringkali namanya manusia, enggak apa-apa. Dosa sedikit, enggak apa-apa. Benarkah dosa sedikit, dosa banyak itu hukumannya beda? Kita tidak mengenal itu. Kalau engkau melakukan, saudara sebagai jemaat, saya sebagai pelayan Tuhan sekalipun, kalau saudara mencintai Tuhan bersama-sama, upahnya sama. Upahnya sama. Memang Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Itu panggilan Tuhan yang saya harus responi. Tapi saat saudara melayani Tuhan dengan hidupmu, mencerminkan Tuhan, upahnya sama. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir, kita bersama-sama berlomba-lomba membangun rumah kita di surga. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus engkau lakukan. Jadi kita harus membuang kebodohan kita untuk tegar tengkuk kita. Kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Gampang-gampang susah. Tapi firman Tuhan tidak bisa dibantahkan. Kita tetap harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Keledai ini binatang yang terbodoh, tetapi saat dia ditunggangi Yesus, dia menjadi terarah. Saya percaya, saudara semua lebih dari binatang apapun. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita bisa bukan dihajar, tapi diajar Tuhan untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang harus kita buang dalam kebodohan kita, ya kita tidak paham akan firman Tuhan. Kita tidak paham akan firman Tuhan. Kita selalu memakai pikiran kita untuk menilai firman Tuhan.
Buang itu semua Bapak Ibu. Kalau Tuhan berbicara oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Kalau menurut pikiran kita mungkin tidak bisa, karena kita melihat kenyataan kita. Tetapi firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Jadi kita harus percaya dan kita harus memahami apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Buang segala ketidakpahaman kita akan firman Tuhan. Yang terakhir, kebodohan apa yang harus kita buang? Kebodohan yang mempertahankan sikap buruk kita. Sikap buruk kita. Ada orang yang berkata, watak itu tidak bisa diubah. Ada yang berkata demikian. Siapa yang setuju kalau watak tidak bisa diubah? Siapa yang setuju kalau watak itu bisa diubah? Oke. Berarti yang angkat tangan mungkin paham dengan apa yang saya maksud. Mungkin yang tidak angkat tangan mungkin masih bingung apa maksudnya. Watak, bukan warteg, watak. Watak itu tabiat. Ya, tabiat. Tabiat itu bisa diubah. Saya sangat tidak setuju kalau saudara anak Tuhan, pengikut Tuhan berkata, watakku ya begini, dari lahir procot ya begini, aku diciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Yang mengerti berkata amin. Mungkin lingkungannya yang membentuk hidupmu. Tetapi saya percaya, seusia berapapun kalau saudara mengenal Tuhan dan saudara mau menyerahkan kepada Tuhan, bisa diubah. Contoh. Satu kali ada seorang yang dengan bangganya, dia arogan, dia berkata, aku ini kemarin habis mukulin orang. Karena orang itu menumpahkan kopi di bajuku. Dengan bangga orang itu menceritakannya kepada temannya. Babak belur orang itu, aku nggak bisa. Masa aku ke kafe, bajuku ditumpahi kopi. Aku marah lah dengan bangganya orang seperti itu. Tiba-tiba temannya bertanya, apakah kamu juga akan melakukan kalau orang yang menumpahkan kopi di bajumu itu tanpa sengaja, orang yang mempunyai bodyguard 5 di belakangnya? Apakah kamu juga akan memukuli orang itu pada waktu dia menumpahkan kopi di bajumu? Tiba-tiba si orang itu yang arogan tuh berpikir, enggak sih, enggak mungkin aku memukul. Nah, jadi tabiat yang buruk itu bukan watak, tapi keputusanmu bagaimana engkau untuk melakukan atau tidak. Saya percaya kalau orang itu memukul orang yang punya bodyguard 5, dia enggak selamat pulangnya. Dia yang masuk rumah sakit, mungkin masuk di 1x2. Tetapi dia tidak melakukannya, dia melihat ada bodyguard di belakang orang yang menumpahkan kopi. Jadi searogan orang apapun, dia pasti melihat situasi, keadaan yang akan dia hadapi. Jadi itu bukan watak, itu keputusanmu. Hari ini keputusanmu apa yang kau ambil? Buruk atau baik? Kalau engkau mengambil keputusan baik, maka berkat yang akan engkau terima. Haleluya. Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Inilah sifat manusia. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Seringkali orang bodoh waktu menerima akibatnya menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan ini. Tuhan sudah mentakdirkan aku seperti ini. Tuhan sudah menggariskan hidupku seperti ini. Stop berkata demikian.
Kita harus introspeksi diri kita. Apa yang terjadi atas hidup kita? Apakah mungkin kebodohanmu yang kau pelihara sepanjang hidupmu? Kita hari ini harus bertobat. Kita harus bertobat, mengambil keputusan. Aku harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Setiap janji Tuhan pasti akan dilakukan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Kedaulatan Tuhan pasti akan terjadi. Tetapi ingat, kebaikan Tuhan dan kesempatan Tuhan, kalau saya boleh berbicara, adalah takdir yang memelihara hidupmu. Amin. Takdir yang memelihara hidupmu. Jangan kita yang jelek-jelek untuk Tuhan. Jangan. Tapi kalau saya boleh katakan, saat kita mengenal Tuhan, takdir kita, kedaulatan kita ditentukan, kita dipelihara Tuhan sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Rencana Tuhan mengandung janji bagi orang yang mempercayainya. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lanjut. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada kata yang disediakan Allah bagi kita. Kata itu mengandung janji Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu. Ingat, Tuhan yang berdaulat, tapi Tuhan juga yang mengasihimu. Saat kau melakukan firman Tuhan janjinya pasti terjadi atas hidupmu. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang curang. Amin. Coba tengok kanan kirimu. Jangan katakan, jangan menjadi orang curang. Jangan menjadi orang bodoh. Amin. Amin. Suara saya kedengaran ya, tidak ada yang ngantuk ya, tapi tidak ada yang melakukannya. Coba, mungkin saya kurang jelas memerintahkannya. Coba tengok kanan kiri.